Kembali bersama kami Duit Oke, bersama dengan Leo, perencana keuangan keluarga Anda. Oke, kali ini saya akan membahas tentang warisan yang bermasalah. Bagaimana cara mengakalinya, oke? Saya punya seorang teman, ya. Mamanya adalah seorang agen properti yang sangat sukses. Nah, ketika suatu hari nih, ya, mamanya mengalami kondisi tutup usia dan terjadilah proses pewarisan. Nah, ketika proses pewarisan terjadi, teman saya agak kaget. Kenapa? Karena dari satu properti yang ada di Jakarta Selatan, itu nilainya kan 10 miliar ya. Nah, belum ada properti yang lain loh, ya. Ada 2 ruko dan 1 tanah. Nah, sang notaris itu ternyata meminta biaya kurang lebihnya itu adalah 1 miliar. 1 miliar, ya. Nah, teman saya cukup kaget. Kenapa? Karena warisan uang cash yang ditinggalkan oleh sang mama pun itu hanya 600 juta. Sementara dia sendiri tidak memegang terlalu banyak cash, ya. Nah, perencanaan keuangannya masih belum cukup memadai, gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kasihan, ya. Sampai sekarang, dia tidak bisa memiliki properti tersebut karena properti tersebut harus mengalami proses balik nama, ya kan? Ada beberapa biaya yang muncul ketika proses tersebut terjadi, yang mana itu adalah memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, ya. Ada 4B yang harus kita perhatikan. B yang pertama itu adalah biaya notaris, kurang lebihnya 1%. B yang kedua itu adalah biaya untuk balik nama, yang mana dibayarkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Yang ketiga itu adalah BPHTB, ya. Nah, jadi biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Yang keempat itu adalah biaya lain-lain. Kalau BPHTB kurang lebih 5% ya. Nah, kalau yang biaya lain-lain, ini nggak ada hitungannya nih, tergantung kasusnya apa dulu ya. Apakah nama yang tidak sama, ataukah mungkin ada sengketa, kita nggak tahu ya. Jadi paling aman minimal kurang lebih persiapkan nilai 10% dari nilai harta pada saat itu. Yang namanya harta, ingat, harus direview setiap tahun karena mengalami peningkatan nilai. Setiap tahun ada kenaikan nilai. Contoh rumah sekarang 5 miliar. Dalam waktu 10 tahun bisa-bisa jadi 10 miliar, 20 miliar. Jadi itu harus dipersiapkan, ya kan? Nah, supaya harta tersebut tidak menjadi masalah ketika terjadi proses pewarisan, maka kita perlu melakukan perencanaan keuangan. Sehubungan dengan segitiga proteksi yang saya di video yang kemarin, di mana level yang ketiga paling tinggi itu adalah bicara tentang asuransi jiwa. Nah, paling murah kita memang menggunakan suatu konsep di mana konsep tersebut hanya dimiliki oleh asuransi jiwa. Ketika seseorang tiada, maka akan muncul sejumlah uang pertanggungan yang bisa dipakai untuk pewarisan harta tersebut. Kemarin ada kasus dari sahabat artis kita, Leoni, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi hari ini kita nggak mau nih mengalami hal-hal yang sama. Maka dari itu, sebagai pemilik harta, sebagai orang tua yang bijak, alangkah baiknya kita membuat sebuah perencanaan keuangan sebagai pendamping harta dan aset-aset yang kita miliki. Agar kelak, harta dan aset tersebut dapat sampai ke ahli waris yang kita kehendaki. Oke? Saya punya teman yang lain, dia ketika orang tuanya meninggal, mewariskan 3 properti. 3 properti ini nilainya tidak sebesar yang teman yang tadi di Jakarta ya. Nah, 3 properti ini ketika mau balik proses balik nama dan sebagainya, notaris akhirnya keluar sebuah angka, yaitu 600 juta. Nah, ketika keluar angka 600 juta, kondisi sama. Teman saya juga, dia nggak megang banyak uang, namun satu hal yang sudah disiapkan oleh mamanya adalah mamanya punya polis asuransi jiwa di sebuah perusahaan yang sangat-sangat besar di Indonesia, perusahaan nomor 1 di Indonesia. Ya, ketika uang pertanggungan tersebut cair, 1,5 miliar, maka uang tersebut bisa dipakai 600 juta, sehingga permasalahan tersebut terselesaikan. Ya, nah, jadi pewarisan dari sang mama kepada teman saya terselesaikan. Namun hari ini teman saya berpikir satu hal. Dia menerima warisan 3 properti dari orang tuanya. Suaminya menerima warisan 3 properti dari orang tuanya. Sudah 6 ya? Mereka berdua suami istri masing-masing punya 2 properti juga gitu ya. Mereka dari hasil pernikahan ya. Jadi rumah tempat tinggal dan ada investasi 1 rumah lagi. Totalnya itu adalah 8 properti. Dan mereka mempunyai 1 anak tunggal. Dia langsung berpikir, gila ya. Saya mempunyai anak tunggal, saya hanya warisin 3
3 properti dari orang tua saya aja, saya udah keringetan gitu ya, untung mama saya persiapkan insurance, ya kan, asuransi jiwa. Bagaimana dengan saya gitu? Akhirnya dia berpikir, wah, saya harus melakukan perencanaan juga. Sebelum segala sesuatu menjadi kendala, maka saya harus kendalikan agar itu tidak membuat properti tersebut, aset-aset tersebut terjegal untuk turun ke tangan anak saya, gitu. Jika memang itu mau diturunkan kepada sang anak, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya agar menjadi ringan. Kalau kita bisa mengeluarkan uang 1M dengan uang 1M, ya, 1 miliar dengan uang 1 miliar, maka berarti kita memang sudah mempersiapkan uang tersebut atau memang kita punya uangnya ya. Namun kalau kita bisa membayar uang 1 miliar dengan uang yang hanya 300 atau bahkan cuma 200 juta, artinya kita sudah melakukan perencanaan keuangan untuk proses distribusi harta dengan bijaksana. Dan untuk melakukan itu, kita bisa menggunakan 2 program yang sangat terkenal di Indonesia ya. Programnya itu ada dalam bentuk asuransi maupun ada dalam bentuk tabungan ya. Jadi supaya bisa kita diskusi lebih enak, sahabat keuangan sekalian dapat konsultasi bersama tim Duit Oke kami. Thank you.